Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak muda Indonesia, selamat datang di podcast Suaramu Masa Depan. Di sini saya Marita Pasir Dan saya Emar dan Wilda. Hari ini kita akan membahas hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pemilih pemula dalam memilih pemimpin. Apakah kalian baru pertama kali memilih? Jangan khawatir, podcast ini akan membantumu memahami proses pemilu dan pentingnya suaramu. Oke, benar kali kemarin ini udah tag berapa kali nih kayaknya nih karena kita kedatangan narasumber yang benar-benar luar biasa ya. Oke, pemirsa, semua, kita ini merupakan negara yang berbasis demokrasi. Jadi tahta tertinggi itu berada di tangan rakyat. Bagaimana negara kedepannya itu tergantung bagaimana rakyat juga. Oke, kemarin kita ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari siswa SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Mereka benar-benar siswa yang berprestasi di sekolah kami dan juga tentunya memiliki background yang sangat luar biasa. Oke, saya persilakan kepada narasumber keempat ini untuk menceritakan bagaimana sih mereka sebenarnya. Oke, silakan Bang Hafid. Oke, hai semua. Sebelumnya terima kasih ya untuk Kak Maret sama Bang Abil yang udah kasih kami kesempatan untuk berbincang mengenai suara demokrasi dan juga pemilih pemula. Sebelumnya aku mau ngenalin diri aku dulu nih. Kenalin, nama aku Nabil Abdilio. Kalian semua bisa panggil aku Nabil. Dan sekarang aku lagi menduduki bangku kelas 12 di SMA Pintar. Dan juga sekarang aku masih dalam masa jabatan sebagai ketua OSIS di SMA Pintar. Ya mungkin sekian dulu lah kenalnya. Oke, terima kasih Bang Nafil ya. Ngomong-ngomong, Bang Nafil ini merupakan siswa yang benar-benar berprestasi. Dan kemarin juga dengar-dengar ikut duta wisata ya. Ya, benar sekali. Dan alhamdulillahnya dia mendapatkan medal di duta wisata di bidang intelijensi ya. Oke, luar biasa sekali ya. Selanjutnya ada narasumber hebat kita juga. Di sini ada Kak Inisa. Dan silakan Kak Inisa untuk menceritakan jadi ini. Jadi guys, perkenalkan nama aku Yunisa Fitriwarni, biasa dipanggil dengan Yunisa. Sekarang aku juga lagi duduk di kelas 12. Luar biasa. Luar biasa. Nah ini juga dari kelas bahasa guys. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa bisa juga nih sama Kak Yunisa. Ada berapa bahasa aja nih Kak kemarin? Ada bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga pastinya. Indonesia juga lancar guys. Karena ada sering bahasa Jepang Inggris jadi bahasa Indonesia nggak lupa. Iya. Oke, lanjut guys. Ada narasumber yang benar-benar luar biasa juga di sini. Kedatangan tamu dari Kak Alda. Oke, Kak Alda silakan untuk menceritakan Halo dirinya. guys, aku Alda Sarasati, kalian bisa panggil aku Alda. Saat ini aku menduduki bangku kelas 12 di SMA Negeri Pintar. Aku menyukai hobi memasak sehingga aku menjadi OSIS kewirausahaan. Oke, benar sekali. Kak Alda ini sepertinya berbakat sekali dalam berwirausaha. Ya, benar sekali. Dan saya rasa kalau dia SMBP atau SMBT nantinya nih, kalau dia mengambil manajemen bisnis, dia bakal keterima di Amin. Oke. Dan terakhir kita kedatangan tamu juga dari seorang penari SMA Pintar dan juga beliau merupakan seorang yang religius tentunya. Oke, pada Kak Alda kami silakan. Oke guys, kenalin nama saya Setia Dawis, biasa dipanggil Adel. Saya duduk di kelas 12. Di sekolah saya juga termasuk kepengurusan OSIS SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Selain itu, jika kalian punya bakat menari, kalian bisa menari bersama saya. Terima kasih. Dan sama ya. Oke. Suatu saat mungkin bisa ya. Iya. Oke, terima kasih luar biasa ya Kak Suci Dawis ya. Beliau merupakan seorang penari yang kebetulan juga juara di FLS 2N beberapa waktu yang lalu. Oke guys, kita lanjut aja nggak sih ini ke pembahasan kita pada podcast sore hari ini. Oke, yang pertama itu kami ingin berbincang-bincang sedikit dulu nih dengan narasumber-narasumber hebat mengenai menurut kalian apa sih pemilih pemula itu Dalam demokrasi. Ya. Nah, jadi pemilih pemula itu adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara itu sudah berusia 17 tahun atau lebih. Dan juga sudah pernah menikah atau sudah pernah menikah. Dan memiliki hak memilih dan
juga sebelumnya belum pernah memilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Oke, luar biasa Kak Alda. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kemarin. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang peran pemilih pemula dalam demokrasi? Oke, silakan narasumber hebat kami. Nah, jadi guys, sebagaimana yang kita tahu kalau di Indonesia itu ada 25 juta orang yang berusia 17 tahun hingga 25 tahun yang dimana mereka merupakan bagian dari 204,8 juta pemilih. Nah, dari 25 juta tadi juga termasuk bagian Gen Z, yaitu mencapai 22%. Nah, karena banyaknya pemilih pemula di Indonesia ini memungkinkan mereka untuk menjadi patokan kita bagaimana negara kita ke depannya, bagaimana sikap pemimpin kita ke depannya, siapa pemimpin kita berikutnya, dan itu juga menjadi patokan masa depan negara kita, bagaimana kondisi negara kita ke depannya, dan juga kita tahu kalau Gen Z ini sangat labil, jadi mereka juga mudah dipengaruhi. Oke, kemarin. Terima kasih Kak Yudisa, tampaknya sangat grogi ya sudah hari ini. Udah biasa pakai bahasa Inggris di pagi, kalau pakai bahasa Indonesia itu di rancu. Iya. Mantap. Lanjut Bapak Oke. ke pertanyaan selanjutnya. Oke, benar yang dikatakan Kak Yudisa tadi mengenai peran dari seorang pemilih pemula. Tentunya kita sebagai ini kita harus berperan aktif dan juga terlibat dalam pilkada yang akan kita hadapi di bulan November mendatang. Jangan takut dan jangan sampai golput. Oke, sebelum lanjut nih, ngomong-ngomong podcast kita pada sore hari ini didanai langsung oleh apa tadi Bang Nabil? Nggak berani ngomong, soalnya nggak ada di sini bang. Aduh, oke kita kita didanai oleh Air Bundo. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Air Bundo yang sudah mendanai podcast kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih atas minumannya sudah Iya, kami selamat minum. Oke, Iya, silakan. Teh talas gula batu. Teh panas sudah batu, oke. Oke. Habis ya bang. Betul, ada makanan. Jadi kita makan itu bakal kita selesaikan nanti ketika di belakang panggung. Iya, ayam geprek Bundo itu tadi sebenarnya udah dipesan dan juga udah kami bagikan kepada kameramen Tim kami. kami, ya ada kameramen kami di Sambil Okta Ramadhani. Halo Sambil. Aku kan kameranya Sambil. Bukan deh. Kalau aku baik kameranya kau. Oke, udah itu penting pas itu tuh. Ya. Oke, lanjut dong kemarin. Gimana sebenarnya kita nih? Oke. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang harus diperhatikan pemilih pemula dalam memilih pemimpin? Oke, terima kasih ya bang untuk Bang Abil dan Kak Marita yang udah ngasih kesempatan buat aku buat jawab pertanyaan tadi. Jadi gimana ya? Kalau untuk memilih seorang pemimpin itu kan nggak harus pemilih pemula kan bang? Jadi gini. Busuk tuh Pak. Podcastnya kan Karena podcast ini sangat informal sekali, sepertinya ada yang terkentut juga di sini. Oke, kita lanjut aja nggak sih, Maret? Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi, bagaimana pendapat narasumber kami tentang kendala pemilih dalam memilih? Sebelumnya terima kasih Kak Marita dan Bang Abil yang telah memberikan saya pertanyaan. Di sini saya akan membahas mengenai kendala dalam pemilu. Ada beberapa kendala dan problem yang terjadi dalam pemilu. Yang pertama, seperti contohnya, pemilih pemula pada tanggal 17 pada tahun 2019 sudah berusia 17 tahun dan ingin mengikuti pemilu. Tetapi masih banyak pemilih pemula ini yang belum melakukan perekaman atau pencetakan EKTP alias belum memiliki KTP. Itu salah satu kendala dalam pemilu, Kak Marita. Untuk yang kedua, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diatur mengenai daftar pemilu atau DPTB. Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di suatu TPS bisa menggunakan hak suaranya di TPS lain. Tapi ada syaratnya Kak Marita. Yang pertama yaitu harus
menunjukkan EKTP dan surat keterangan dan salinan bukti yang membuktikan bahwa pemilih tersebut terdaftar di TPS yang bersangkutan. Yuk. Oke, kita gas ya. Kita sebagai cowok nih, tentu kita memilih perempuan untuk pasangan hidup kita. Tentu ada kriteria atau tipenya tersendiri nih. Begitu juga dengan pemilih pemula. Pemilih pemula tentu mereka tuh memiliki kriterianya masing-masing. Apa sih kriteria pemilih pemula itu, Bang Hafil? Bisa jelaskan? Tunggu dulu, mic dekatin dulu. Nah, lanjut Bang Hafil. Sini aja, soalnya mau ngeluarin jurus juga. Oke. Oke ya. Tadi pertanyaannya apa tadi Bang Fit? Kriteria kita kayak kita memilih pasangan itu, pastinya pemilih pemula itu juga punya kriterianya masing-masing. Gimana sih, Nafil? Ini kalau udah milih pasangan ini udah lain nih Bang Abil. Oke. Kita lanjut aja ya. Untuk kriteria itu sebenarnya terdapat dalam undang-undang. Tapi masalahnya satu sekarang Bang Abil. Gimana tuh? Undang-undangnya lupa. Oke, bentar. Oke, Bentar ya guys ya. Iya. Gini aja. Aku keluarin aja jurusnya ya. Ya. Oke. Nah. Ya, kebetulan podcast kami ini guys sangat informal sekali. Kita setting dulu ya guys. Podcast kami ini sangat informal sekali, jadi tidak apa-apa. Saking informalnya ya kayak gitulah. Keluarin jurus ya. Bentar, kita setting dulu. Aduh. Oke. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2018 pada bab 4 pasal 19 ayat 1 dan 2, kemudian juga terdapat pada pasal 20 menjelaskan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang ketika hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Kemudian tadi kan kita bahas kriteria tuh. Untuk kriterianya itu sendiri ada 3. Dan kriterianya itu tadi itu sebenarnya udah dijelasin juga sama Kak Alda. Tapi kita ulang aja lah ya. Jadi kriteria untuk pemilih pemula itu ada 3. Oke, yang pertama itu udah pasti dia tuh orang Indonesia. Soalnya kalau nanti dia tuh orang Jepang, mungkin kayak Kak Yunisa ya. Mau sampai lagi mau ke Jepang, Amin. nggak bisa ikut pemilu di Indonesia. Jadi syarat pertama itu yang pasti warga negara Indonesia. Kemudian dia itu udah berusia 17 tahun ketika hari pemungutan suara itu dilaksanakan. Kemudian bisa juga ketika dia itu belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Jadi syaratnya itu antara umur 17 ataupun sudah menikah. Kemudian yang kedua itu seorang pemilih pemula itu baru mengikuti pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia juga. Gak bisa di Jepang Kak Yunisa, Indonesia ya. Nah, jadi itu tuh dia pertama kali melaksanakan pemilu semenjak pemilu di Indonesia itu dilaksanakan di tahun itu. Jadi itulah yang disebut pemilih pemula. Untuk rentang usianya itu antara umur 17 tahun sampai 21 tahun. Kemudian yang terakhir itu dia memiliki hak untuk memilih. Kemudian pemilih pemula ini juga menjadi bagian dari pemilih muda ataupun mereka yang memiliki rentang usia antara 17 sampai 37 tahun. Jadi seandainya umur Bang Abil nih udah kepala 3 nih. Ya. Tapi Bang Abil belum milih. Ya mungkin mana Bang Abil kalau nggak milih? Kemana aja? Bang Abil ke Jepang kemarin. Oh, Bang Abil ikut Kak Yunisa ke Jepang ya mungkin ya. Jadi dia tuh kalau masih umurnya itu di bawah 37 tahun, dia itu masih dikatakan pemilih muda. Oh ya. Nah, mungkin sekian dulu deh, banyakin bercandanya. Aduh. Oke. Terima kasih banyak ya kepada Bang Nafil ini karena apa namanya itu informasinya nih sangat valid pastinya karena sudah di-searching Udah juga di-searching tadi dulu. guys. Ngomong-ngomong soal kriteria cowok Kak Marita seperti apa? Kita skip dulu ya tentang Sepertinya itu. kayak Bang Abil. Aduh. Lazim. Oke, udah ya guys. Oh iya, Mic-nya. Aduh. Sorry ya guys, ini cuma 2. Jadi dana dari Geprek Bundo itu belum mencukupi untuk kita beli mic banyak. Oke. Sepertinya juga udah azan ya guys. Iya. Jadi kita tutup dulu podcast kita pada siang hari ini.
Dan api yang di belakang juga udah membara sekali ya guys. Panas. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber hebat kami telah memberikan informasi-informasi yang sangat penting bagi kita semua. Dan juga tentunya dapat mengedukasi teman-teman semua yang udah menonton video kami. Oke? Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Goodbye para penonton dan see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow IG Nafil Aprilio di sini. IG kami di bawah ini ya guys. Dadah. Jadi nggak usah. Oke, Vision dulu Oh iya. J-Vision dulu nih, oke? J-Vision. Juraku aku ya.